Kisah Dua Kamar, Part 7. Selang 2 hari berlalu, keceriaan antara gue sama Adele udah berubah lagi. Semenjak Bowo, militer, itu mulai datang lagi ke kos. Adele bagaikan robot yang mau disuruh apa aja. Pernah beberapa kali gue denger cowoknya bentak-bentak Adele tanpa alasan yang jelas. Gue juga sering ngeliat Adele disuruh keluar untuk cari makanan kecil semacam gorengan atau apalah. Sesuatu yang harusnya dilakukan oleh seorang pria tapi tidak dilakukannya. Kadang kasihan juga sama Adele. Tapi herannya kenapa Adele mau ngelakuin itu gue juga gak tahu. Adele dan Bowo sudah melakukan aktivitas seperti biasanya. Atau kadang mungkin dia hanya datang sebentar untuk melampiaskan kepada Adele. Begitulah kejadian sehari-hari di kos gue saat ini. Sebulan kemudian ayah gue datang ke Bandung untuk sebuah urusan. Gue sendiri yang jemput ayah gue di Bandung untuk kemudian langsung menuju kosku untuk rehat. Dan sore itu ketika aku dan ayahku sedang bersantai di lobi, tiba-tiba ayah gue nanya, "Tuh, kata kamu yang dulu yang nempatin kamar kos depan kamu ini cewek ya?" Tanya ayah gue. "Iya ya. Kenapa? Namanya Adele." Jawab gue. "Kok kelihatannya sepi? Baru kuliah?" Lanjut ayah gue. "Iya mungkin ya." Jawabku santai. Panjang umur kali si Adele. Baru aja diomongin tiba-tiba anaknya datang bersama sang pangerannya. Dan yang bikin gue setengah mati jengkelnya adalah saat si Bowo melintas di depan gue sama bokap gue. Dia sama sekali nggak punya rasa hormat ke bokap gue. Senyum pun tidak. Malah terkesan membuang muka. Beda dengan Adele. Walaupun dia terkesan rada takut-takut sama si pangeran kodoknya. Tapi dia masih sempat melempar senyum kecil ke bokap gue. Walaupun setelah itu mereka langsung masuk kamarnya dan, klik, terdengar suara pintu dikunci. Anjrit, dalam hati gue, gak bisa ngehargain bokap gue sedikit apa ya tuh si Bowo. Gak pernah diajarin sopan santun sama orang tuanya. Asli gue dongkol setengah mati. Itu yang namanya Adele tuh. Tanya ayah gue. "Iya ya." Jawab gue gugup. Gue langsung mikir. Bokap gue bakal ngira kalau kos gue ini kos-kosan gak bener atau apalah. "Yang cowok tadi itu siapa tuh? Kamu kenal?" Lanjut ayah gue. "Cuman sebatas tahu aja kok ya. Kalau kenal banget sih enggak." Jawab gue lagi. "Pacarnya mungkin ya." Selidik ayah gue. "Mungkin ya. Aku juga gak ngurusin urusan orang kok." Jawab gue hati-hati. "Kos kamu ini bebas banget ya?" Ayah gue mulai menyelidik. "Iya ya. Kan udah aku bilang semenjak awal dulu kalau ini kos campur." Jawab gue sedikit ngeles. "Kos campur dan bebas?" Ayah gue tanya seakan mau mengadili gue. "Ya gak bebas sih ya. Yang ditugasin jaga kos ini sebenarnya Pak Kardi tapi dia jarang kesini kecuali kalau ada masalah dengan kos ini atau ada anak baru yang mau masuk kos." Jelas gue. "Ya udah kamu yang lebih hati-hati aja tuh. Ayah percaya kamu kok." Ayah gue mengakhiri penyelidikannya. Dan maklong hati gue denger bokap gue ngomong gitu. Gue kira bakalan disuruh pindah kos-kosan. Bisa tambah repot gue kalau pindah kos-kosan. Karena gue sendiri udah nyaman di kos ini walaupun kelakuan Adele tambah bikin gue sebel aja. Hanya 2 hari bokap gue di Bandung buat nyelesain urusannya. Selanjutnya beliau langsung balik lagi ke Surabaya. Dan kehidupan gue pun kembali seperti biasanya lagi. Gue sendiri sebenarnya bukan tipe anak mami. Gue juga tipe pemberontak seperti kebanyakan orang lainnya. Tapi gue sadar diri juga kalau biaya kuliah gue dan jajan gue ini didapat dari kerja keras orang tua gue. Dan gue kudu punya tanggung jawab buat jalanin semua amanah yang diberikan ke gue.
Hari demi hari, minggu demi minggu berlalu. Keadaan masih sama seperti biasanya dan sepertinya keadaan pertemanan kita menjadi semakin parah. Di saat nggak ada si Bowo pun Adele jarang keluar kamarnya. Bahkan ketika berpapasan pun dia sama sekali udah nggak menyapa gue lagi. Gue sendiri juga udah males mau menyapa. Karena terus terang masih sakit hati kalau keinget waktu cowoknya gak punya sopan santun saat ada bokap gue di sini. Walaupun Adele udah punya cowok, dia masih jadi primadona di fakultasnya. Bahkan sekarang dia juga jadi primadona kampus gue. Tapi rata-rata mereka juga udah pada tahu status in relationship-nya Adele dengan Bowo. Bulan Desember pun datang. Akhir-akhir ini setiap sore gue lebih banyak duduk-duduk di balkon sendirian sambil main gitar dan ngisi TTS. Seperti sore ini, gue duduk sendirian dan kemudian mulai memetik gitar gue dan mulai menyanyikan lagu-lagu yang baru hits saat ini. Sesaat gue pandangi kamar Adele yang saat itu sedang tidak berisi, kemudian pikiran gue menerawang jauh pergi bersama dengan syair-syair indah dari lagu yang gue nyanyiin. Adele, sejelek apapun kelakuan lo, gue yakin dalam hati gue bahwa sebenarnya lo itu cewek yang baik. Masih tetap bersambung ke part 8.